Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasli Nasim, NPM 1940605082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah, NPM 1940605013. Perkenalkan, nama saya Nafebriana, NPM 1940605070. Perkenalkan, nama saya Indri Sekar Putri, NPM 1940605012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulandari dengan NPM 1940605031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Putri Asyura, NPM 19406050. Sebuah paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu paragrafos, menulis di samping atau tertulis di samping, adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Jadi, di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis paragraf. Jadi, di sini jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah tiap-tiap jenis kekurangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau mengantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu, sehingga letaknya pun di awal tulisan. Selain itu, paragraf ini harus ditampilkan semenarik mungkin agar pembaca berminat untuk melanjutkan aktivitas membacanya sampai akhir. Yang kedua yaitu paragraf penghubung, yaitu semua paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf ini berisi inti persoalan yang akan dikemukakan, sehingga biasanya terdiri atas lebih dari 3 paragraf. Yang terakhir yaitu paragraf penutup, yaitu paragraf yang berfungsi untuk menutup atau mengakhiri sebuah tulisan atau karangan, sehingga letaknya pun berada di bagian akhir. Paragraf ini mengandung kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dari paragraf-paragraf penghubung. Jadi, biar lebih jelasnya, saya akan berikan contoh. Nah, ini adalah contoh pidato. Di paragraf pertama, itu adalah paragraf pembuka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa paragraf pembuka itu biasanya terletak di awal tulisan. Nah, di paragraf 3 dan 4 itu adalah paragraf penghubung. Paragraf penghubung biasanya terletak di antara paragraf pembuka dan penutup. Nah, paragraf terakhir itu adalah paragraf penutup. Dan sudah dijelaskan kalau paragraf penutup itu berada di akhir tulisan. Selanjutnya, saya akan membahas persyaratan dalam pengembangan paragraf, yang dimana dalam pengembangan paragraf ini, para penulis wajib untuk menyajikan gagasan untuk menjadi sebuah paragraf yang memenuhi persyaratan. Persyaratan di sini memiliki 3, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Ini merupakan contoh dari kesatuan. Mengapa? Karena pada paragraf di samping, paragraf tersebut tidak melenceng dari topik tersebut. Ada kepaduan, yang dimana kepaduan ini menitik beratkan pada hubungan antar kalimatnya yang berkaitan atau tidaknya kalimat tersebut. Untuk memperoleh kepaduan ini harus memperhatikan masalah kebahasaan dan perincian atau urutan isi paragraf tersebut. Masalah kebahasan ini terdiri dari 3. Yang pertama ada repetisi, yang kedua ada kata ganti, dan ketiga ada kata transisi. Oke, yang pertama saya akan membahas yaitu repetisi, yang biasa kita juga sebut dengan pengulangan kata, yang dimana repetisi di sini mengamankan sebuah paragraf dengan mengulangkan kata kunci yang dianggap penting pada paragraf tersebut. Contohnya ada di sebelah sini.
ada kata transisi, di mana kata transisi ini menjadi jalan tengah antara repetisi dan kata ganti. Repetisi ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, intra-kalimat, dan antar paragraf. Ada kelengkapan. Menurut Akadia, suatu paragraf dikatakan lengkap jika cukup menunjang kejelasan kalimat pada topik tersebut. Contohnya pada paragraf di samping kiri saya. Yang pertama, pengembangan paragraf dari umum ke khusus adalah pengembangan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf diikuti oleh gagasan-gagasan atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, kalimat utamanya berada di awal tulisan. Di sini kalimat utamanya adalah manusia memerlukan agama dalam kehidupannya, dan ia berada di awal kalimat. Kemudian diikuti oleh kalimat penjelasnya. Nah, untuk pengembangan paragraf dari khusus ke umum adalah di mana pengembangan paragraf ini kalimat-kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat yang bersifat khususnya berada di awal paragraf dan kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat utamanya ini lebih bersifat umum. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi, kalimat utamanya berada di akhir. Pada contoh kali ini, kalimat utamanya adalah saat itulah setelah mengadu, Gandhi meninggal dunia. Selanjutnya, pengembangan paragraf dari sebab akibat. Pengembangan paragraf sebab akibat terlebih dahulu mengemukakan faktanya yang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Kemudian diikuti oleh rincian-rincian yang menjadi akibatnya. Nah, ini adalah contohnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, faktanya berada di awal kalimat. Nah, dan di sini keluarga berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup keluarganya merupakan fakta atau yang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Dan yang menjadi akibatnya adalah ibu tidak selalu hidup merana karena setiap tahun melahirkan. Bapak tidak pula terlalu pusing memikirkan usaha untuk mencakupi kehidupan keluarganya. Anak-anak pun tidak terlantar hidupnya. Pengembangan dengan pembandingan adalah pengembangan yang berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan yang ia bicarakan. Nah, pada contoh ini di sini membandingkan antara hubungan guru dan murid pada zaman dahulu dan zaman sekarang. 4. Pengembangan paragraf dengan definisi luas adalah perkembangan paragraf yang didasarkan oleh keinginan untuk menjelaskan sesuatu. Pengembangan disertai contoh. Biasanya diawali dengan sebuah pokok yang menjadi inti pembicaraan, kemudian diikuti dengan contoh-contoh sebagai gagasan pendukung. Pengembangan campuran. Bahasa tutur adalah bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama bahasa percakapan. Pada umumnya bahasa sederhana dan singkat bentuknya. Kata-kata yang digunakan tidak banyak macam dan jumlahnya.